Halo, perkenalkan nama saya Rifka Finkarini. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai salah satu tokoh filsafat yang cukup terkenal. Dia bernama Parmenides. Dan video kali ini saya akan membahas mengenai biografi seorang filsuf Parmenides. Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikirannya bertentangan dengan Herakleitos, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Parmenides menuliskan filsafatnya dalam bentuk puisi. Ada ratusan baris puisi Parmenides yang masih tersimpan hingga saat ini. Puisi Parmenides terdiri dari prakata dan dua bagian. Dua bagian tersebut masing-masing berjudul Jalan Kebenaran dan Jalan Pendapat. Bagian prakata dan jalan kebenaran tersimpan secara lengkap, yakni 111 ayat. Bagian kedua, jalan pengetahuan, hanya tersimpan 42 ayat saja. Parmenides ini lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Elea, Italia Selatan. Ia berasal dari keluarga yang kaya dan terhormat di Elea. Parmenides ini juga menyusun suatu konstitusi untuk Elea. Parmenides ini juga merupakan murid daripada Xenophanes, namun tidak mengikuti pandangan-pandangan gurunya. Pengaruh Xenophanes terhadap Parmenides hanyalah di dalam penggunaan puisi dalam menyampaikan filsafatnya. Selain itu, ia juga amat dipengaruhi oleh Ameinias, seorang dari mazhab Pythagorean. Menurut kesaksian Plato yang juga salah satu tokoh filsuf, Parmenides pernah mengunjungi Sokrates di Athena bersama Zeno, muridnya pada waktu itu. Pada waktu itu Sokrates masih muda, sedangkan Parmenides telah berusia 65 tahun. Berikut ini merupakan pemikiran Parmenides tentang yang ada dan yang tidak ada. Menurut Parmenides, inti utama dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides sendiri, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu yang tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak dihancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Menurut Parmenides sendiri, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal, dan bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan melalui pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Pertama, orang yang dapat mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada. Yang kedua adalah orang dapat mengatakan bahwa yang ada dan yang tidak ada itu bersama-sama ada. Kedua pengandaian ini mustahil. Pengandaian pertama mustahil sebab yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibicarakan. Yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan dibicarakan. Pengandaian kedua merupakan pengandaian dari Herakleitos. Pengandaian ini juga mustahil. Sebab apa? Sebab pengandaian kedua menerima pengandaian pertama, bahwa yang tidak ada itu ada. Padahal sudah jelas bahwa pengandaian pertama terbukti mustahil. Dengan demikian kesimpulannya adalah yang tidak ada itu tidak ada, sehingga hanya yang ada yang dapat dikatakan ada. Untuk lebih memahami pemikiran Parmenides dapat digunakan contoh berikut. Misalnya saja, seseorang menyatakan Tuhan itu tidak ada. Di sini, Tuhan yang eksistensinya ditolak orang itu sebenarnya ada. Maksudnya apa? Maksudnya adalah harus diterima sebagai dia yang ada dahulu. Hal ini disebabkan bila orang itu mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka orang itu sudah terlebih dahulu memikirkan suatu konsep tentang Tuhan. Barulah setelah itu, konsep Tuhan yang dipikirkan orang itu disanggah olehnya sendiri dengan menyatakan Tuhan itu tidak ada. Dengan demikian, Tuhan sebagai yang dipikirkan oleh orang itu ada, walaupun hanya dalam pikirannya sendiri. Sedangkan penolakan terhadap sesuatu pastilah mengandaikan bahwa sesuatu itu ada, sehingga yang tidak ada itu tidaklah mungkin.
Oleh karena yang ada itu selalu dapat dikatakan dan dipikirkan, sebab Parmenides menyamakan antara yang ada dengan pemikiran atau akal budi. Setelah berargumentasi mengenai yang ada sebagai kebenaran, Parmenides juga menyatakan konsekuensi-konsekuensinya. Yang pertama, yang ada adalah satu dan tak terbagi, sedangkan pluralitas tidak mungkin. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada. Kedua, yang ada tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada bersifat kekal dan tidak terubahkan. Hal itu merupakan konsekuensi logis, sebab bila yang ada dapat berubah, maka yang ada dapat menjadi tidak ada, atau yang tidak ada dapat menjadi ada. Yang ketiga, harus dikatakan pula bahwa yang ada itu sempurna, seperti sebuah bola yang jaraknya dari pusat ke permukaan semuanya sama. Menurut Parmenides, yang ada itu bulat sehingga mengisi semua tempat. Keempat, karena yang ada mengisi semua tempat, maka disimpulkan bahwa tidak ada ruang kosong. Jika ada ruang kosong, artinya menerima bahwa di luar yang ada, masih ada sesuatu yang lain. Konsekuensi lainnya adalah gerak menjadi tidak mungkin sebab bila benda bergerak. Sebab bila benda bergerak, artinya benda menduduki tempat yang tadinya kosong. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan hari ini adalah pembahasan tentang pemikiran Parmenides perlu dibahas secara lanjut mengenai pemikiran-pemikiran dari segi pandang lainnya. Parmenides telah menciptakan suatu bentuk metafisika yang berdasarkan pada logika. Ia menganggap indera bersifat menipu dan berbagai benda indrawi bersifat ilusi. Sekian video saya mengenai tokoh filsuf Parmenides. Kiranya video ini boleh menjadi berkat atau menjadi manfaat bagi kalian semua yang mendengar video ini. Sekian, terima kasih.